Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Detik Horor. Malam ini, saya akan membawakan kisah nyata yang datang dari kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Tentang sebuah kampung yang secara resmi tidak ada, tapi masih dikunjungi oleh makhluk yang tidak pernah benar-benar pergi. Namaku Raffi. Tahun lalu aku ikut kegiatan pendakian bersama komunitas kampus ke Gunung Merapi. Kami lewat jalur yang jarang dipakai karena lebih sepi dan katanya lebih cepat. Di hari pertama, hujan turun deras. Jalur licin dan gelap meski baru jam 4 sore. Salah satu teman kami, Miko, terpeleset dan kakinya terkilir. Akhirnya kami putuskan untuk turun dan mencari tempat berlindung. Tapi karena kami sudah melewati pos terakhir, satu-satunya tempat yang terlihat hanyalah sebuah kampung kecil yang tiba-tiba muncul di kejauhan. Kami berjalan ke arah kampung itu, melewati sawah dan pohon-pohon yang anehnya, tidak basah oleh hujan. Saat kami sampai, suasananya terasa sangat sepi, tapi rumah-rumahnya tampak bersih. Lampu temara menyala dari dalam beberapa rumah. Seorang lelaki tua keluar dari salah satu rumah dan menyambut kami. "Kalian kehujanan. Masuklah. Di sini aman." Kami masuk. Rumahnya seperti rumah desa biasa. Tapi ada yang janggal. Tidak ada suara binatang malam. Bahkan tidak ada aroma kayu bakar atau bau tanah basah. Kami diberi teh hangat dan singkong rebus. 3 dari 5 orang kami langsung makan dan minum. Tapi aku dan temanku Yudi merasa aneh, jadi kami menolak dengan sopan. Lelaki tua itu menatap kami tajam sesaat, lalu tersenyum. "Tidak apa-apa. Tapi kalau mau tinggal, harus ikut aturan kampung ini." Malam hari, suasana makin aneh. Dari jendela, kami lihat kampung itu penuh orang. Anak-anak berlarian, perempuan menumbuk padi, dan laki-laki duduk-duduk sambil merokok. Tapi, semua bergerak tanpa suara. Tidak ada satupun suara yang kami dengar dari luar. Saat jam menunjukkan pukul 1 malam, suara gong kecil berbunyi 3 kali. Semua orang itu berhenti bergerak dan menatap ke arah rumah tempat kami menginap. Yudi gemetar. Mereka tahu kita bukan bagian dari sini. Kami membangunkan teman-teman yang sudah tertidur dan memaksa mereka keluar. Tapi satu dari kami, Reza, tidak bisa dibangunkan. Matanya terbuka, tapi kosong. Tubuhnya kaku, dan dia terus menggumam. "Aku penduduk sini, aku tinggal." Kami panik. Lelaki tua itu muncul kembali di depan rumah. Wajahnya kini berubah, hitam legam, matanya putih seluruhnya, dan giginya tajam seperti anjing. "Yang makan, harus tinggal." Kami berlari sekuat tenaga tanpa menoleh. Jalanan yang tadi kami lalui berubah jadi ladang ilalang tinggi, dan kabut turun begitu tebal. Tapi anehnya, kami berhasil kembali ke jalur pendakian. Ketika kami lapor ke base camp, penjaga di sana kaget melihat kami. "Kalian yang dari rombongan UNY kemarin? Kalian hilang 2 hari lalu. Pendaki lain nemuin tenda kalian kosong." Kami bingung. Bagi kami, itu hanya semalam. Reza akhirnya ditemukan oleh tim SAR 3 hari kemudian, di tengah ladang kosong dekat lereng. Dia masih hidup, tapi tidak pernah bicara lagi sampai hari ini. Kampung itu, tak satu pun peta mencatat keberadaannya. Teman-teman, jika kalian naik gunung atau melewati hutan, ingat satu hal penting. Jangan pernah menerima makanan atau minuman dari tempat yang tidak jelas. Karena itu bukan sekadar jamuan, tapi bisa jadi ikatan dengan dunia yang bukan milik kita. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita horor nyata lainnya, hanya di Detik Horor.